Sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris saat ini cukup digemari kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Memang, tak dapat dipungkiri, di era digital sekarang, kemampuan berbahasa asing termasuk bahasa Inggris sangat diperlukan, terutama dalam bidang akademik dan non-akademik seperti dunia kerja. Lantas, bagaimana tips fasih berbahasa Inggris? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional saat ini semakin diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan muda. Kemampuan berbahasa Inggris telah menjadi impian bagi banyak orang. Saat ini, banyak individu mulai belajar bahasa Inggris dengan tekun untuk menjadi fasih dalam berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era digital, kemampuan ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks akademik dan dunia kerja. Hasil survei kecakapan berbahasa Inggris dan posisi Indonesia dalam tenaga kerja global menunjukkan 96% perusahaan di Indonesia pastikan bahasa Inggris itu penting. Salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin, Andi Fitria Idham, menegaskan kemampuan berbahasa Inggris sangat penting di era sekarang, terutama di akademik dan non-akademik. Ia mencontohkan, ketika ada tugas kuliah dari dosen, biasanya mahasiswa mencari jurnal sebagai referensi jawaban. Dengan kemampuan ini, jurnal yang ditelusuri tidak hanya bersifat nasional, namun juga internasional. Lebih lanjut, runner-up 1 mahasiswa berprestasi Unhas 2022 ini mengatakan dengan kemampuan berbahasa Inggris telah mengubah sebagian hidupnya, tidak hanya dalam konteks akademik, namun juga non-akademik. Misalnya saja, Fitria berhasil mengikuti lomba berskala internasional dan beberapa program pertukaran internasional. Kalau aku sendiri sebenarnya bahasa Inggris ini sangat membantu. Salah satunya itu pada saat aku lomba, kebetulan baru-baru tahun lalu aku dapat lomba debat ekonomi sebenarnya. Tapi karena lombanya diadain di luar negeri, waktu itu lombanya di Korea, jadi bahasanya itu harus bahasa Inggris. Nah, di situ kepake banget bahasa Inggrisnya. Terus selain itu sebenarnya kepake juga pas pengalaman pas pengalaman pertukaran. Nah, jadi aku ada beberapa kali ikut pertukaran, ada di Belanda, di Jepang, dan kayak semuanya meskipun bahasa utamanya mereka bukan bahasa Inggris, tapi karena orang yang datang itu dari negara yang berbeda-beda, ujung-ujungnya tetap pakai bahasa yang lebih universal, nah which is bahasa Inggris. Jadi kalau menurut aku itu kepakainya di situ. Meskipun telah lazim digunakan, belajar bahasa Inggris tidak mudah dengan berbagai tantangan dari masing-masing individu. Salah satunya kecenderungan untuk memikirkan penyesuaian grammar dengan kalimat yang diucapkan. Menurut Fitria, ketika berbicara, penyesuaian grammar sebenarnya bisa diabaikan selama lawan bicara memahami apa yang disampaikan. Namun, hal ini berbeda ketika menulis. Grammar cukup penting untuk diperhatikan. Mengatasi tantangan ini, banyak tips yang dapat digunakan oleh setiap individu. Salah satu tips dari mahasiswa keperawatan ini dengan menonton film berbahasa Inggris. Tahap pertama, menonton dengan menggunakan bantuan subtitle berbahasa Indonesia. Tahap berikutnya dengan mengganti subtitle berbahasa Inggris. Dan tahap terakhir tanpa subtitle. Selain itu, tips lain dari Fitria adalah mempraktikkan kebiasaan berbicara menggunakan bahasa Inggris secara individu, serta mencari orang lain sebagai lawan bicara yang memiliki minat dalam bahasa Inggris. Aku pertama kali belajar bahasa Inggris itu kayaknya SD atau SMP gitu, yang mulai fokus belajar bahasa Inggris. Nah, tapi kalau aku sendiri caranya adalah kayak tiap kali aku nonton film atau nonton drama atau apapun itu, misalnya meskipun drama Korea, aku tetap pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi kayak membiasakan sehari-hari. Nah, setelah itu kayak kan tahap pertamanya kalau aku sendiri dari subtitlenya dulu, pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, terus di tahap kedua aku coba nggak pakai subtitle. Aku nonton kayak film-film yang dari barat, terus film US atau dari UK, tapi cari yang nggak ada subtitlenya, terus kayak tes listening sendiri. Kalau dari aku kayak gitu, sama kayak kalau dari aku sendiri juga kayak banyak-banyak ngomong sama diri sendiri di cermin. Kayak I think ini works di banyak orang, karena aku banyak banget dengar teman-temanku yang bisa bahasa Inggris, rata-rata mereka juga belajarnya adalah dengan mereka ngomong sama diri mereka di cermin. Jadi kayak lebih kebiasa aja untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Sama sebenarnya yang penting juga adalah kayak cari orang-orang yang punya minat yang sama kita. Kayak kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, berarti cari orang lain yang juga punya ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris dan kayak belajar praktis sama mereka. Karena kalau misalnya kita dapat teman yang sejalan dan sama-sama mau belajar bahasa Inggris, itu pasti bakal lebih gampang nantinya. Kalau dari aku kayak gitu. Tidak ada hasil yang baik tanpa proses yang maksimal, begitupun dengan belajar bahasa Inggris.
Dengan menerapkan dua hal ini pada beberapa tips di atas, hasil yang didapatkan akan jauh lebih maksimal. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.